line up runway 25 left. Roger, line up runway 25 left. Suta Tower, Pisces, Indonesia 008, position localizer runway 25 left. Indonesia 008, continue approach. Traffic position lining up runway 25 left for immediate takeoff. Traffic lining up and continue approach Indonesia 008. Airnav podcast clear for takeoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Clear for Take Off Airnav Indonesia. Jadi ini merupakan program khusus milik Airnav Indonesia yang akan membahas dan mendiskusikan hal-hal menarik di sekitar dunia penerbangan yang ada di Indonesia. Dan sejalan dengan tema HUT Airnav Indonesia ke-8 yakni Bangkit Bersama, topik yang kita angkat pada hari ini juga istimewa. Karena kita akan mengangkat topik terbang lagi, siapa takut. Dan yang spesial juga telah hadir bersama saya hari ini tamu-tamu istimewa yang sebagian besar pasti teman-teman udah tahu lah ya, udah berseliweran di YouTube channel atau endorse selebgramnya udah banyak gitu ya kan. Saya perkenalkan satu persatu dulu. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Kapten Vincent. Halo. Halo Kak, makasih ya udah bisa berkenan hadir di Airnav Indonesia hari ini di tengah kesibukannya. Pastinya. Jadi Kapten Vincent ini siapa yang nggak kenal lah Kapten Vincent ya? Dia merupakan salah satu pilot yang lumayan paling terkenal lah malah ya di Indonesia akhir-akhir ini karena melalui beliau ini sebagian besar masyarakat Indonesia jadi terbuka sebenarnya dunia penerbangan, pilot itu seperti apa sih gitu kan dari YouTube channelnya Mas Vincent. Dan makanya gak heran juga subscribernya sampai 4,2 juta. Kurang lebih lah. Keren banget. Jadi selain bikin konten creator, kesibukannya apa nih? Ya kita juga ada sedikit usaha kecil-kecilan ya, terus ya lebih fokus ke konten sih kebanyakannya gitu. Oke. Emang ke arah situ ya. Oke. Oke. Dan selanjutnya di sebelah kanan saya ada yang paling cantik yang sudah hadir pada hari ini, ada Mbak Sisi Asih. Terima kasih Mbak Tessa. Makasih banyak ya udah bisa hadir hari ini menyempatkan di jadwal flightnya yang udah mulai naik lagi ya. Mbak Sisi Asih ini beberapa waktu lalu sempat terkenal karena ternyata punya bakat menyanyi. Alhamdulillah terkenalnya yang gitu ya Mbak. Saya udah deg-degan kirain terkenal bagian apa nih ya. Iya, enggak bahas itu kok. Oh, jangan ya. Iya. Jadi aku tadi sempat ngecek-ngecek ternyata subscribernya banyak juga sampai 12.000. Terus ternyata followersnya di Instagram juga banyak 156.000. Keren banget. Lumayan. Jadi masih bernyanyi? Masih di kamar mandi tiap hari. Karena efek suaranya jadi lebih bagus kalau di kamar mandi. Oke. Tapi sejauh ini berarti masih terbang? Masih. Tapi memang schedule-nya, kita langsung bahas ke topik nih. Tapi memang masih kurang efektif seperti kemarin belum. Belum sesibuk yang kemarin. Oke. Pastilah penurunan drastis ya. Iya Captain. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Siap. Saya perkenalkan selanjutnya, ini ada Air Traffic Controller yang terkenal se-Airnav Indonesia. Beliau juga Sekjen IATKA. Apa itu IATKA nanti juga akan dibahas. Mas Setio Anggoro, selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah kesibukannya. Ya emang ngantornya di sini sih. Oh iya. Ini sibuk banget loh Mas Setio harusnya. Cuman bersedia hadir. Jadi memang di tengah pandemi seperti ini kegiatannya apa nih Mas sejauh ini? Kalau soal kerja ternyata lebih sibuk dibanding biasa ya. Oh ya? Iya, karena memang kejadian yang luar biasa, jadi impact-nya ternyata kemana-mana. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Kayaknya udah pada nggak sabar nih ya. Iya. Oke. Selanjutnya nggak lengkap kalau kita nggak mengundang juga pengamat penerbangan Mas Gary Suyatman. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Mas Gary lagi sibuk apa? Lagi sibuk liatin data. Ngeliatin data pandemi, ngeliatin data penerbangan, di telepon media. Ini bagaimana recover-nya berapa cepet? Pusing, tapi ya begitulah. Nah ini juga bakal aku tanyain banyak nih hari ini gitu ya terkait hal tersebut.
Dan memang teman-teman terima kasih banyak sudah bisa berkenan hadir hari ini. Dan langsung saja tidak berlama-lama, jadi kita berkumpul di sini di kegiatan Clear for Takeoff ini adalah untuk membahas terkait pandemi COVID-19. Makanya itu kenapa tema yang diambil adalah bangkit bersama transportasi udara Indonesia. Seperti yang memang kita ketahui bersama, kita sedang mencoba untuk berjalan mencoba untuk kembali lagi lah ya di dunia penerbangan. Dunia penerbangan merupakan salah satu industri yang terdampak cukup signifikan akibat dari pandemi COVID-19, bukan hanya di Indonesia, tapi seperti kita tahu itu berlaku global, di internasional juga. Dan kalau saya tidak salah mencatat, pada bulan Maret hingga bulan Juni lalu penurunan traffic movement penerbangan hingga 90%. Nah, untuk itu saya ingin mengklarifikasinya ke Mas Setio. Betulkah atau bagaimana data yang ada sejauh ini? Ya, makasih Mbak Tessa. Datanya benar. Jadi kalau kita di Airnav itu penerbangan kita bagi 3 kategori. Ada domestik, itu penerbangan domestik, kemudian penerbangan internasional, itu penerbangan yang dari luar ke Indonesia atau sebaliknya, sama overflying. Overflying itu yang terbang lintas dari Asia ke Australia dan sebaliknya. Nah, di 3 kategori itu memang turunnya sampai 90% dan start dari waktu yang berbeda. Jadi waktu sebenarnya dari awal COVID di Cina itu bulan Desember itu udah mulai sedikit lah, karena kan beberapa negara udah mulai melarang penerbangan dari Cina kan. Nah, kalau di kita itu bulan Februari itu overflying udah mulai turun Februari. Sementara domestik itu cukup resilient, jadi belum kena. Internasional itu juga mungkin Februari akhir udah mulai. Nah, di bulan Maret itu dari internasional dan overflying itu udah mulai turun. Domestik itu baru mulai sekitar pertengahan Maret. Jadi kan Indonesia punya case pertama tanggal 2 Maret kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, itu kita baru mulai turun. Yang menarik waktu itu perhubungan dan punya melarang yang tanggal berapa yang semua stop. Nah, itu yang mau lebaran mudik itu ya, untuk lebaran mudik. Ya. Itu yang salah satu yang men-trigger sehingga kalau internasional dan overflying itu turunnya lumayan averaging, itu lumayan turun cepat banget karena bisa dibilang kita stop flight ya di Indonesia. Iya. Mungkin Mas Giri mau menambahkan? Kalau dari data yang saya lihat sih, ini kebetulan bulan Maret itu sempat kita ngadain acara di satu organisasi, kita ngadain acara dengan Angkasa Pura mengenai ini apa yang kita bisa expect dari pandemi ini. Dan pada saat itu yang cukup surprising, memang volume penerbangannya masih tinggi, tapi forward bookingnya penumpang dari Maret sampai Juli sudah turun 30% domestik, internasional turun 90%. Itu di awal Maret. Ya. Jadi ibaratnya kita nggak tutup aja juga paling udah berhenti semua terbang gitu. Tapi yang benar-benar memukul itu adalah waktu bulan puasa ya, di bulan kita nggak boleh terbang karena itu benar-benar mendadak dan tidak jelas. Apa yang bisa kita lakukan? Kru banyak yang nyangkut di luar kota, orang-orang yang kerja di pertambangan dan lain-lain nggak bisa pulang. Terus staf Airnav yang di cabang ini rencana lebaran mau kemana berantakan semua. Betul. Jadi itu yang sangat shocking pada saat itu, dan itu nggak ada kejelasan sampai lebaran istilahnya. Itu yang benar-benar darkest hour-nya kita di pandemi ini. Iya. Dan sejauh ini kalau Mas Giri lihat seperti apa nih kalau sudah sampaikan kemudian pemerintah menerapkan new normal di bulan Juli sampai saat ini. Bagaimana Mas Giri melihat sejauh ini ya dari bulan Juli? Kalau kita lihat movement ya, kita tidak hitung 17 Agustus sama weekend setelahnya, itu kita baru balik 40%-an. Itu movement, ya? Itu movement. Okay. Domestik. Penumpangnya masih di bawah 70%, berarti jumlah penumpangnya masih berapa? 50% di bawah. Jadi ini yang membuat bandara susah, membuat industri pariwisata susah, karena kita harus ingat airline ini hanya intermediary industri, kita di tengah. Ujungnya itu pariwisata, bisnis, UKM dan lain-lain. Mereka yang benar-benar kepukul.
untuk pariwisata aja initial estimate di bulan Maret kerugian pariwisata kita tuh tahun ini kira-kira $10 miliar. Wow. Itu baru initial estimate, nggak tahu di antara berapa. Realnya berapa gitu ya? Jadi tapi gini, kita sekarang melihat kemarin ya promising signs ya dengan 17 Agustus kemarin dan weekend setelahnya memang jumlah movement ya di Soekarno Hatta angka psikologis, kalau Angkasa Pura bilang angka psikologis 500 movement tercapai. Cuman pertanyaannya bisa kita sustain nggak? Gitu. Karena biasanya habis liburan sepi lagi dulu baru nanti pelan-pelan naik. Nah itu yang kita khawatirin nanti kita lihat perkembangannya dengan pandemi ini gimana juga. Baik, masih sangat menarik ya. Sebenarnya tadi ada yang menarik nih kalimatnya, banyak kru airlines yang nyangkut di luar kota. Saya pengen nanya, Mbak Sisi punya pengalaman seperti itu kah? Tapi jangan dijawab dulu. Oh gitu. Karena kita akan rehat dulu. Baru mau narik nafas mau jawab. Untung pakai masker nggak kelihatan ya. Ya, dan aku mau nyanyi ngambil nada enggak ya? Sebentar lagi kita akan kembali saat lagi. Halo teman-teman Airnav seluruh Indonesia, saya Mario Ginanjar dan saya akan menjadi juri di Airnav Got Talent 2020. Itu adalah rangkaian dari HUT Airnav ke-8. Banyak sekali acara-acara seru. Jangan lupa nonton Airnav Got Talent di YouTube channelnya Airnav. Sampai ketemu. Halo teman-teman Airnav yang ada di seluruh Indonesia. Hey, jangan lupa saksikan final stand up comedy dalam rangka merayakan hari ulang tahun Airnav yang ke-8 bersama saya Marcel Widianto, dan jangan lupa ini live jam 9.30 pagi sama saya Marcel Widianto. Welcome back, clear for take off Airnav Indonesia. Nah langsung nih lanjut aja, tadi nanya ke Mbak Sisi, bener nggak ada pengalaman nyangkut di luar kota waktu pas kemarin lagi PSBB diterapkan oleh pemerintah? Terima kasih Mbak Desa. Untuk pengalaman nyangkut, alhamdulillah saya kebetulan nyangkutnya di rumah. Nah, tapi teman-teman saya lihat dari sosial media memang banyak yang tertahan di luar kota, bahkan di luar negeri kayak gitu kan. Nah, kalau saya pengalamannya justru schedule-nya hilang-hilang terus. Di saat kita udah siap, tinggal tunggu jemputan, kok nggak datang-datang, ternyata dicabut. Mental kita kan biasanya udah pulang ya, Cap. Wah, mental hari ini pulang, tapi ternyata tertahan. Nah, sedihnya di situ aja sih. Apalagi mereka yang sudah berkeluarga, kalau saya belum. Wah, curhat. belum loh. Nah, yang sudah berkeluarga, yang punya anak, itu punya kesedihan tersendiri. Nah, apalagi di acara hari-hari besar ya. Kalau kita sih sebagai kru ya, Cap, sudah terbiasa mau hari ulang tahun, tahun baru, Christmas, pacar ya. Iya, kita udah biasa dimanapun. Ya. Nah, tapi kalau mental kita kita kan hidup berdasarkan schedule. Jadi kita tahu tanggal segini saya di rumah, tanggal segini saya di mana. Nah, di saat kita harusnya schedule pulang tapi tertahan, itu ada perasaan kecewa tersendiri. Kan? Seperti itu. Oke. Berarti syukur alhamdulillah berarti nggak sempat ketahan ya. Nggak tapi sempet. kecewanya mungkin karena memang jadwal jadi agak berantakan. Agak berantakan, nah, pasti. Jadi waktu itu menyikapinya seperti apa? Menyikapinya kita kayak setiap 15 sampai 10 menit kita harus cek schedule-nya gimana update-nya gitu. Kan suka tiba-tiba gitu. Betul, bukan karena kemarin kan memang lagi chaos semua kan. Jadi kita sebagai flight attendant yang di rumah, kita harus tanggap nih. Kira-kira perusahaan butuh apa nih? Sumbangsi dari kita yang di rumah. Kalau teman-teman di luar kan pasti udah kejebak, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, kita yang di ibu kota nih harus kayak gimana nih? Sampai ada yang bisa harus stay di dekat kantor kayak gitu kan. Standby-nya itu biasanya kita di rumah, tapi ini harus di hotel yang areanya dekat dari bandara. Jadi sometimes kalau kita dibutuhkan untuk hadir, kita langsung hadir kayak gitu. Oke. Ya itu inisiatif kan repotnya memang kalau tadinya itu schedule-nya itu buat banyak, tiba-tiba drop banyak, itu kan orang-orangnya kayak krunya itu kan mereka harus ada lisensi, terus mereka harus current lah, keep current. Pilot itu bukan kita kayak mobil stop nyetir, nggak apa-apa nanti 6 bulan lagi, 10 bulan lagi kita langsung gitu ya? nggak bisa. Jadi harus ada tuh 3 take off 3 landing setiap 90 hari. Terus juga harus ada setiap 6 bulan sekali cek. Nah, dengan ada pandemi ini
juga mempersulit orang-orang yang mau kayak recurrent, kayak mau ke UK kan lockdown itu. Itu banyak-banyak yang para pengguna private jet itu yang harusnya recurrent ke sana, dia dapat ini apa namanya, dapat pengertian lah dari departemen itu bahwa oke lah ini untuk tahun ini kita waive dulu hari ini. Tapi efeknya itu memang besar sekali ke kru-kru semuanya gitu. Sorry Kak, ini biar teman-teman di rumah juga mungkin tahu recurrent itu adalah Jadi setiap 6 bulan sekali pilot ini harus dicek lah, ibaratnya dilatih, dikembalikan lagi nih. Ini nih prosedur kayak gini, jangan sampai lupa. Lalu kita juga dicek juga apakah kita mempunyai kompetensi yang cukup sesuai gitu ya. dengan kondisi kita ini bisa membawa dan memberikan keamanan bagi Itu termasuk seluruh. kesehatan juga di situ ya. Iya dong, betul. Kesehatan 6 bulan sekali juga, sama kompetensi kurang lebih 6 bulan sekali juga. Berarti kurang lebih sama seperti air traffic control juga ya, Mas Aceh. Ini berarti sama nggak? Maksudnya berarti kan tadi agak sulit ya untuk recover lagi recurrent-nya itu kan, seperti itu kan ya maksudnya. Biasa sudah di wave setelah tahun ini saya dengar deh, walaupun kalau yang maskapai ini kebanyakan punya simulator di sini. Yang jadi masalah yang kita lihat adalah banyak yang simulatornya di luar. Ketika di luar misalnya UK lockdown dan beberapa negara itu semua lockdown. Itu kan bagaimana jika training harus dilakukan di luar? Kalau itu yang kena private jet, helikopter, terus tipe-tipe pesawat yang jarang ada di sini, general aviation itu mereka kena. Mungkin bahasa sederhananya seperti ini. Kalau saya dulu awam tentang dunia penerbangan, itu pramugari dan pilot itu sekolah cuma sekali untuk seumur hidup. Nah, sekarang setelah saya nyemplung di dunia ini, ternyata setiap tahunnya belajar. Dan kita tiap tahunnya dites apakah kita kompeten dengan hal yang terupdate seperti itu. Begitu juga pilot-pilot waktunya lebih pendek karena mereka ibaratnya tugasnya lebih penting gitu kan. Nah kalau kru untuk flight attendant dia 1 tahun sekali, kita ujian lagi, belajar lagi seperti itu. Biar current equipment-nya. Panjang license atau rating seperti dia sama ya berarti. Resensi. Sama kalau pilot sama ATC kita tiap 6 bulan tuh harus performance check. Kalau kita kemarin permasalahannya mungkin kalau simulator ada sendiri, kalau training juga ada sendiri. Nah, yang melibatkan dunia luar nih kayak medical check itu harus di Hatpen, kemarin sempat lockdown berapa hari, terus kemudian berapa kali malah. Terus kemudian juga dari bahasa Inggris kita ada English proficiency check juga. Yang ngetes juga dari luar. Tertunda. Nah, itu ya bagusnya Kementerian Perhubungan cepat tanggap. Jadi sebelum semuanya habis mereka sudah memberikan exemption, waiver untuk ATC, pilot dan cabin crew. Cuma kalau yang unik buat khususnya buat pilot itu yang resensi 3 take off 3 landing itu per 90 hari itu berat sekali karena dengan tadinya maskapai ini punya sekian banyak pesawat yang harusnya diterbangkan, tiba-tiba drop 90%, otomatis kru yang butuh lisensi itu mesti gantian. Malah mereka ada yang mencanangkan 2 minggu on 2 minggu off roster seperti itu untuk make sure mereka ini semua bisa kebagian lisensi itu. Soalnya bahaya, pilot itu harus keep current terus. Kalau dia nggak current, dia bisa lupa motorik skillnya dan lain sebagainya. Nggak semudah itu. Dan sudah ada kecelakaan karena itu. Nah betul itu. Yang kemarin di India sama di Pakistan itu faktornya menuju ke karena tidak current mereka. Beberapa waktu lalu tuh sempat ikut, ini agak menarik ya bahasannya. Jadi sempat ikut kegiatan safety. Di situ KNKT membahas suatu hal yang memang agak aneh. Setahun lalu KNKT itu mencatat kecelakaan atau insiden penerbangan itu tahun lalu 12 atau berapa gitu. Maksudnya sekitar segitu. Tapi malah tahun ini di trimester kedua kemarin malah menaik 14. Justru malah yang flightnya turun. Dan itu insiden yang ringan kan. Iya, yang berat-berat berkurang, tapi yang ringan malah tambah. Itu makanya maksudnya agak apa mungkin itu pilotnya karena pilot tadi memang yang tidak hanya pilot. Kalau ngeliat kalau saya kan tidak hanya lihat dari sisi krunya, tapi dari airport juga. Semua. Itu di Twitter feed saya tahun ini yang saya lihat itu bukan kecelakaan pesawat glosor enggak. Tangga nabrak sayap lah. Seperti itu malah banyak. Gitu. Profesional ya. Banyak sekali pesawat towing sampai nabrak garba rata. Itu karena apa? Ternyata di banyak negara resensi requirement buat operator GSE nggak ada atau nggak diterapin. Jadi mereka yang biasanya kerja setiap hari pesawat narik itu
tiba-tiba 4 bulan sampai 6 bulan blast nggak ada apa-apa. Oke. Nah, yang bikin kompleks itu bukan cuma masalah skill ya. Tapi karena pandemi ini kan impactnya bukan cuma ke skill tapi juga ke mental. Sempat ada webinar yang bilang bahwa faktor-faktor risiko yang tinggi sekarang justru ada di anxiety, depresi, sama itu skill degradation. Jadi semua di human ya. Yes. Ya, yang bisa saya ngomong nih ada pengaruh juga dengan faktor finansial. Iya atau tidak pasti terdampak. Kepikiran lah lagi dorong-dorongan Iya, pikiran nih. bahaya. Orang-orang apalagi yang terkena pemotongan. Iya, betul. Mereka kan mesti pusing itu mikirin dengan keluarga dia. Iya, betul. Sekolah anaknya mungkin Ya kan? pasti. Ya. Tiba-tiba mereka harus terbang dengan kondisi load begitu, gaji lebih kecil dan dengan stresnya lebih besar loh. Besok gimana nih gitu masih belum tahu juga gitu kan. Saya pernah terbang waktu itu berapa ya? Waktu itu saya pernah habis pulang cuti ya kurang lebih berapa ya? Sekitar 2-3 minggu itu. Habis itu ketika kita selesai cuti, kita mau terbang. Kita tiap hari megang, itu nggak mungkin lupa deh flow-nya. Tiba-tiba di hari pertama kita nyalain, Ada skipnya ya, tunggu. Habis ini apa ya? Nah, itu yang menjadi masalah. Itu tiga minggu. Kalau kita bicara terbang tidak membawa passenger, it's okay. Karena ini adalah risiko diri kamu sendiri. Tapi kalau you terbang membawa passenger, makanya ini yang dijaga. Komersial 121 ya kan atau 135 ini ada aturannya, semakin ketat aturannya kita harus dijaga dengan aturan itu supaya loh ini chance resiko terjadinya apa-apa harus semakin kecil. Ya kan, nah ini ya ketika pandemik ini udah penerbangan turun, lisensi turun, stresnya jadi besar kan, finansial dia lagi pusing. Nah ini menjadi satu kesatuan, menjadi satu threat yang cukup besar lah di dunia penerbangan ya. Iya, betul. Jadi memang dampak dari pandemik ini ada eksternal dan internal. Lebih baik internal ya, psikologisnya terancam semua. Banyak. Jadi otomatis ya. Betul. Jadi mempengaruhi yang lain. Soalnya sektor penerbangan ini saya lihat ini itu dampak lapisan pertama ya. Itu satu rentet itu, mulai dari Kayak efek domino gitu ya. wah itu dari airline-nya sendiri, sekolah pilotnya, semua ini terdampak. Nggak ada. Apalagi pesawat memang jujur yang saya bilang itu didesain untuk terbang. Ketika pesawat tidak terbang, berapa cost yang harus dikeluarkan? Itu bertubi-tubi ruginya itu. Apalagi penumpangnya cuma 70 itu ya. 70% akupansi. Nah, membahas terkait penumpang. Di new normal ini kan mulai ada pergerakan penumpang yang agak lumayan lah ya. Kalau Mbak Sisi sendiri melihat ya penumpang yang sekarang ini para teman-teman yang memang entah travel atau apalah dengan menggunakan transportasi udara itu seperti apa? Maksudnya agak lebih sulit dikondisikan kah atau bagaimana? Atau mungkin ada protap tersendiri di maskapainya? Ya pasti semua airline punya konsep new normal sendiri ya, karena mengikuti peraturan dari pemerintah setempat. Dan kemudian untuk tipikal dari passengersnya memang agak bergeser. Karena yang berpergian sekarang tuh bukan buat orang traveling atau anak-anak atau family, benar-benar orang yang tugas atau benar-benar memang mereka kerja dengan dengan prosedur yang ada gitu. Karena kan prosedur sekarang memang agak ribet ya. Kemarin harus sempat swab atau PCR, harus rapid test seperti itu. Dan menurut saya perubahannya sangat banyak banget ya Mbak, dari segi krunya aja udah banyak. Kemarin sempat diprotes harus lepas masker karena kita nggak tahu krunya ketawa atau nyeleneh seperti itu. Dan itu masa kita harus mengorbankan nyawa dan keselamatan kita hanya dengan masker gitu kan. Mungkin nanti ada masker transparan yang buat mungkin psikologis dari penumpang itu juga agak terganggu Pak, karena nggak bisa lihat senyum pramugarinya ya. Itu kan harusnya jangan itu yang paling penting keselamatan. Nah itu dia. Nah seperti itu. Nah kemarin sempat juga ada yang menarik terkait dengan HEPA filters. Betul. Ya. Ini sempat menjadi bahasan bahwa ternyata maksudnya bertransportasi menggunakan pesawat itu sebenarnya beresikonya lebih rendah loh karena ada HEPA filters ini gitu. Nah itu seperti apa? Mas Gary mungkin punya data terkait HEPA filters? Gini, ini kita ngomong dari data aja. Orang sekarang khawatir tertular dalam pesawat. Betul. Kita selalu dibilang ruang tertutup berbahaya dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari waktu itu sempat IATA melakukan studi ya, dari sekitar 14 maskapai, itu sekitar 18% dari total traffic di dunia, itu mereka melihat
jumlah transmisi berapa, itu hanya ada 3 kemungkinan transmisi on board, di mana mungkin hanya dari 3 itu yang kemungkinan besar 1 terjadi penularan on board. Ini zaman sebelum pakai masker, ini di awal-awal Januari sampai Maret. Terus ada studi lagi yang melihat dari 1.100 kasus yang di mana penumpang ketahuan tertular setelah mendarat, mereka trace ke semua penumpangnya, tidak ada penularan dalam pesawat. Kenapa? Pertama, sirkulasi. Ya, kita di ruangan kantor itu paling tidak seluruh udaranya tuh diperbarui sekitar setengah jam sampai per 2 jam. Kalau di pesawat itu per 2 menit sampai per 3 menit. Itu tanpa HEPA filter. Tanpa HEPA filter aja itu udah begitu. Jadi hampir sama dengan mungkin kita naik kendaraan lagi jalan dibuka. Ya kan? Nah, dengan HEPA filter pula, jadi 99,95, 96, 97 tergantung kita dengar versi siapa, dari semua particulate dan sampai ke ukuran virus, termasuk coronavirus, itu bisa tertangkap. Tapi kembali lagi, nggak ada namanya 100% jaminan. Gitu. Jadi ini banyak sekali di sejak Lebaran ya kemarin, kita langsung lari ke New Normal Campaign dan lain-lain. Mengenai kita fokus ke arah ini. Cuman memang challenge juga kita jelasin ke masyarakat gimana. Dan juga ini menurut saya tidak menjamin kalau misalnya ada virus yang menempel. Virus menempel di kursi, virus kita misalnya droplet itu kita keluarkan nempel di permukaan, itu yang menurut saya yang lebih bahaya dibanding udara. Soalnya gimana pun juga itu kan udara masuk dari mesin, masuk ke dalam, kita punya apa namanya? Circulation. Kita dalam cabin, di cabin itu disirkulasikan. Nah ini memang ada sirkulasi di dalam, memang terjadi, itu memang udara yang dari dalam dimasukkan, yang dari sini bawa ke kokpit bawain ke avionic bay bawa ke ini, jadi supaya waste energinya berkurang. Nah, tapi menurut saya yang lebih challenge-nya adalah di nanti yang nempelnya itu di luar negeri sekarang sudah ada beberapa breakthrough ya. Jadi portable device bisa dibawa di aisle, itu ada UV stick, itu mancarin ke kursinya, jadi tinggal dari ujung aisle ke ujung aisle selesai, ya, paling 20 menit selesai satu pesawat gitu. Terus ada juga yang sanitizing spray kayak electrolyte, jadi kita pasang elektrod ke kursi, kita semprot, itu nempel dan itu disinfecting. Nanti row berikutnya kita tusuk elektrodnya ke row itu, kita semprot lagi gitu. Ada yang macam-macam gitu. Jadi banyak sekali yang lagi dikejar oleh industri ini di luar tadi. Bertahan. Karena benar, kita kena resiko dari aerosol transmission. Terus ada juga dari droplet transmission. Droplet transmission di luar negeri juga ada maskapai yang setiap penumpang boarding itu dikasih baby wipes. Ada yang kayak gitu juga. Jadi ya setiap negara, setiap maskapai punya caranya masing-masing. Tapi paling enggak industri ini bukannya mikir kamu udah bayar, kamu duduk udah diem aja gitu. Enggak kayak gitu, karena kalau mau kayak gitu ya penumpang siapa mau terbang sekarang. Karena at the end of the day kita nggak bisa pungkiri orang masih takut. Orang gimana? Percaya atau tidak, boleh nggak saya ngomong seperti ini? Buat orang-orang yang takut, memang chance-nya itu ada. Cuman perlu dilihat nggak sih bahwa orang-orang yang akan terbang di sana ini ada proses lebih nih daripada biasanya, harus rapid test, dan orang penumpang yang naik ke sana chance-nya sudah jauh lebih kecil daripada kita masuk ke stasiun misalnya. Ini kan benar-benar sudah, jadi chance-nya itu sudah semakin kecil sekali gitu dengan yang tadi dibilang. Kalau untuk di dalam pesawat sendiri, ini saya lupa nih referensinya di mana, tapi sempat ada yang bilang bahwa kemungkinan kita tertular di dalam pesawat itu lebih rendah daripada kita tertular berdiri di depan jalan di depan rumah kita. Outdoor. Cuman dalam kondisi apa itu detailnya belum saya lupa, tapi sempat ada yang ngomong kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau udah kena ya kena, tapi dalam arti kita harus paham tidak ada yang namanya mengeliminir resiko. Tapi bagaimana kita memanage resiko itu ke tingkat yang acceptable. Mas Acil mungkin, Mas Setia, silakan. Soalnya yang saya lihat dari perusahaan ya, dari ya mungkin dari Airnav sendiri, dari airlines, mereka juga concern-nya kan ke pegawainya. Sehingga kayak di pesawat saya juga yakin punya protokol
di mana sebelum penumpangnya naik pesawat sudah dijamin bersih, begitu turun sudah dibersihkan lagi, bukan cuma buat penumpang karena juga buat pegawainya, buat pilotnya, buat kabinnya. Di ATC juga seperti itu. Ya karena fokus kita ke pegawai, otomatis bagi pesawat yang airline lah yang berinteraksi langsung dengan penumpang ya konsepnya bakal lebih. Iya. Iya sih, karena setiap hari Mungkin aku mau nambahin sedikit tentang yang tadi kayak ketakutan orang terbang. Ya mungkin karena orang taunya pesawat tuh segitu-gitu aja nih udaranya. Apalagi kita udah tahu COVID transmission itu bisa penularan lewat udara. Nah itu tadi banyak orang yang awam dan tidak mengerti bahwa ada HEPA filter ini di pesawat seperti itu. Dan HEPA-nya dengan sirkulasi tinggi. Dengan sirkulasi per 2 apa 3 menit tadi. Makanya satu udara kabin itu equivalent diperbarui per 2-3 menit. Jadi memang sistemnya tadi setengah di recycle, setengah dibuang. Tapi ekuivalennya total itu 100% itu udara baru dalam 3 menit terakhir. itu HEPA, belum yang kita juga ada rapid juga sebelum naik pesawat, terus begitu juga semuanya pasti udah ada disinfektan sebelum Sudah disiapkan hand sanitizer setiap di proses boarding seperti itu. Kita juga mengurangi interaksi. Ya agak sedih sih sebenarnya karena kita harus banyak mengurangi service yang tadinya kita selalu berinteraksi gitu kan. Kita sekarang dilarang untuk berinteraksi seperti itu. Kemasan dari servisnya juga sudah berbeda, sangat berbeda gitu kan. Ya agak sedih. Jadi sebenarnya malah lebih terjaga harusnya. Lebih terjaga gitu ya. harusnya. Ini kan sebenarnya sejalan juga dengan usaha pemerintah untuk mulai mengkampanyekan safe travel seperti itu kan. Memang ini salah satu usaha untuk bukan menyelamatkan, mengangkat kembali industri penerbangan di Indonesia gitu kan. Nah, menurut Mas Gary sebenarnya sejauh ini seperti apa safe travel yang sudah ada campaign sejauh ini dari pemerintah, atau butuh apa lagi kah kira-kira yang dimasukkan? Safe travel dalam kondisi pandemi ini kita harus hati-hati ya, karena kita banyak sekali syarat-syarat yang harus kita penuhi, tapi sebagian itu dari hal-hal yang dibutuhkan, sebagian dari hal yang efektif, dan sebagian dari hal yang bersifat window dressing. Ya, kayak contoh rapid test. Rapid test dulu waktu itu berlaku cuma 3 hari. Betul. Yang kasihan kru. Ditusuk terus Pak. Tangannya ditusuk terus. Itu sampai saya pernah dikasih foto dari teman saya, kru bilang ini tanganmu gimana? Ya, ini kena tiap 3 hari ditusuk gitu. Kasihan gitu. Oke. Tapi begini, rapid test ini lucu. Dia tidak boleh digunakan sebagai diagnostik sebenarnya. Itu pertama. Tidak akurat ya? Ya, tidak akurat. Kedua, itu pre-testing. Bulan Juli saya terbang ke Jogja untuk acara di perhubungan. Saya sampai lupa. Waduh, saya belum rapid test nih. Saya rapid test malam-malam untuk berangkat besok paginya. Tapi habis saya di rapid test saya mikir, ini dari saya dapat suratnya dinyatakan saya tidak sakit, sampai saya masuk pesawat, kalau ada orang sakit bersin ke muka saya gimana? Sedangkan begitu saya tiba, nggak ada yang ngecek. Yang dicek cuma dokumennya aja. Iya, betul. Nah ini yang berbahaya. Jangan sampai surat bebas surat non reaktif berlaku 14 hari itu dianggap sebagai surat sehat. Betul. Karena itu bukan. Belum tentu juga ya. Itu hanya menyatakan bahwa pada tanggal sekian orang ini sehat, dites dan non reaktif. Dipercaya sehat. Administratif aja itu. Administratif. Kalau kita mau benar-benar ya gini, ada berapa pemerintah daerah yang merasa wah ini berbahaya nih penerbangan masuk ke daerah kita nih gitu. Ini kita mengimpor kasus gitu. Ada beberapa pemerintah daerah yang nanya ke saya, ini gimana? Nah, justru itu kalau yang tren di Asia Pasifik sama di dunia itu ada yang namanya travel bubble itu beberapa negara yang udah saling percaya kalau di tempatnya dia risikonya rendah, mereka bikin grup lah ya untuk boleh terbang di negara-negara itu aja. Konsepnya segitu. Atau konsepnya lagi ada travel corridor itu ya mungkin untuk daerah yang percaya kalau daerahnya dia safe sama daerah lain ya itu aja. Itu bener-bener mungkin dari sisi protokol yang di pesawat sama di terminal itu udah lebih rendah. Mungkin COVID ini akan menciptakan beberapa banyak strategi ya untuk airline, untuk pasti akan selalu coba cari jalan keluar atau solusi terbaik lah ya gitu. Nah, tadi iya itu pemerintah daerah nanya, kita bisa gimana? Jadi kalau kamu nggak percaya dengan syaratnya, kamu nggak percaya dengan 70%, gampang, testing on arrival. Karena itu satu cara. Jadi ketika kedatangan ya? Tes di kedatangan. Gitu.
Jadi di beberapa negara kayak Iceland, terus United Arab Emirates, Dubai. ya, itu mereka mengadakan testing on arrival sebagai fasilitas, baik bayar sendiri atau dibayarin oleh pemerintah, supaya orang yang mau liburan ke sana tenang. Kita bisa melakukan itu ke Bali, dan memang sedang ada pembahasan antara Kemenpar dan Kemenhub mengenai ini Bali gimana, apakah kita mau adain testing on arrival atau bagaimana supaya karena kan waktu itu mereka rencana mau buka untuk wisata asing kan. Koridor sama Australia dulu rencananya. Terus ternyata diundur karena Australia juga mengundur sampai akhir tahun juga gitu. Tapi kalau itu sampai jadi, waktu itu sempat pertanyaan adalah kita testing on arrival gimana? Siapa mau ngeduitin? Gitu. Karena PCR testing nggak murah gitu. Iya, betul sekali. Mungkin mau menambahkan, Kapten? Ya memang kayak gitulah. Sebenarnya memang paling efektif testing on arrival itu memang seperti Kak Giri itu kayak, soalnya itu udah pasti yakin kita bisa lihat, malah kita punya data nih statistik, misalnya ini masuknya di sini kurang lebih mana, kita bisa lihat nih maskapai mana punya apa namanya gitu yang protokolnya misalnya ini dengan chance ininya semakin kecil. Jangan sampai kayak kemarin ada satu Pemda yang dimana penumpangnya punya surat rapid test, divalidasi oleh KKP, sudah dicek oleh bandaranya, terbang sampai bapak datang kena random check dibilang positif, terus suruh tanggung jawab airline-nya. Airline-nya bilang dosa saya. Kalau itu nggak divalidasi saya kan nggak boleh ngangkut dia lagi. Jadi banyaklah kekisruhan seputar. Memang masih terus dikaji ya, mana cara terbaik, mana cara yang terefektif gitu untuk menanggulangi memang pandemi COVID-19 ini gitu kan ya. Dan kalau untuk prediksi, mungkin saya sebagai orang awam, mungkin kapan ya saya sudah bisa travel lagi naik pesawat, kapan ya bisa ajak anak-anak naik pesawat. Itu pertanyaan kita semua itu. Iya gitu kan. Mungkin teman-teman di rumah juga ya hal pertanyaan seperti itulah gitu kan ya. Gimana nih? Nih yang pertama sejak pesawat komersial terbang, industri penerbangan tuh termasuk yang amat sangat resilient. Jadi mereka berdasarkan historical ya, tiap 15 tahun itu doubling atau 2 kali lipat. Meskipun kita udah sempat ada krisis oil di tahun 76 kalau nggak salah, sempat turun juga, habis itu tetap meningkat. Atau SARS di tahun 90-an kan juga sempat bikin turun lumayan jauh lah, tapi habis itu tetap tiap 15 tahun meningkat. Nah ini jadi tantangan tersendiri sih, apakah strict dari rekor dunia penerbangan setelah COVID ini bisa tetap doubling atau enggak ya? Mungkin kuncinya ya di teman-teman di antivirus. Kalau saya ngelihat sih menurut saya akan naik. Menurut saya ini is just a matter of time, karena bukan apa, the needs of travel is there. Kita transportasi udara pasti dibutuhkan, mau dari sekarang, besok, nanti kapanpun. Sekarang ini kan cuma menunda. Lihat kayak China itu, mereka saya udah lihat tuh mereka bikin party besar-besaran. Iya itu kontroversial. Oh ini saya nggak ngerti. Ini China nih ya. China itu sampai di awal Agustus itu sudah kembali domestiknya, sudah kembali ke 90%. Wow. Nah, kita di sini masih ngejar angka 70%, setengah mati kita ngejarnya. Kenapa 70%? Karena itu dibutuhin oleh industri ini untuk bisa survive. Bukan untung, tapi ya 70% dari jumlah penumpang itu yang kita butuhin. Ini kita masih di angka berapa? 40%, 50% sekarang. Ya oke, better daripada waktu di sebelumnya di 20-30%, tapi ini kalau kita tidak bisa ngejar 70% angka, tetap aja bahaya. Itu akan ini kembali lagi, kita mau recover seberapa cepat sih nanti setelah pandemi ini selesai. Kalau kita mau nunggu lama, nggak apa-apa, kita nyantai aja sekarang, biarin, nggak usah kita bingung mau traveling kemana. Udah nggak usah terbang. Tapi masalahnya apa? Dampaknya kan nggak cuma orang airline, nggak cuma orang penerbangan itu. Dampak ekonominya kayak gimana? Ini yang dikhawatirin. Tapi kalau kita cuma ngejar, ayo kita bisa kejar 90% kayak Cina, tapi wabahnya belum selesai, ya itu kotak Pandora juga. Nambah 3.000 lagi kemarin. Keren banget, nambahnya banyak. Makanya yang kalau saya bilang sweet spotnya itu 70%, di mana kalau kita bisa mencapai 70% by the end of the year, bukan besok. Kalau kita nggak besok, itu angkanya juga mungkin
3.000 sehari rutin mulai minggu depan gitu. Tapi dalam arti kita coba kan bagaimana bisa kita dapat 70% jumlah penumpang, tapi peningkatan wabah ini tertahan. Kalau 70% dari biasanya saya yakin itu bisa ketahan. Tapi kalau prediksi ya, dari data yang ada, kira-kira angka 70% yang bisa tercapai di bulan apa? Atau mungkin di tahun depan, trimester keberapa? kalau 60% prediksinya sekarang dari Airnav sendiri, dari Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 itu paling Oktober November. Di angka 70%. 60. Target ya itu ya. Tinggal berarti ya. pertanyaannya adalah karena bukan cuma kita sendiri, maksudnya bukan cuma orang penerbangan sendiri, ada faktor dari pemerintah, ada faktor dari Pemda. dan faktor ini almost semua stakeholders itu Mencoba ya bekerja sama ya. expecting itu paling nggak 60% dari di Oktober November. Oktober November. Kita harapkan sebenarnya bisa sampai 70% sebelum akhir tahun atau paling tidak sebelum akhir kuartal tahun depan. Karena kalau itu bisa tercapai selama wabahnya ketahan, kalau angka itu bisa terjaga, ya industri ini tetap bisa survive. Recovery-nya tidak akan ketunda lama. Soalnya walaupun ini recover, ini tuh yang dia alamin ini dampaknya besar sekali. Kita yang sudah dilewati sejak Februari, ini kan gimana pun juga namanya tiket pesawat itu ada ini averaging. Kita rata-rata ada low season, ada high season. Mereka ketika low season sepi-sepi kurang minus-minus. Lagi high season dia harusnya metik panen. Tapi bayangkan 3 high season ini kita hilang. Lewat ya. Mulai dari Lebaran kemarin. Terus kedua lagi liburan anak sekolah nggak ada. Saya nggak tahu nih apakah bulan Desember nanti liburan bakal ada keluar negeri banyak. Kalau dengan kayak gini tuh, wah ini dampaknya besar sekali. Fokus akan ke domestik dulu pasti. Tapi akan kita lihat di slot conference ya. Pada waktu dekat ini akan ada slot conference, kita juga akan menarik untuk melihat Slot conference paling menarik selama ya benar. Slot conference yang paling menarik karena kita akan ngelihat demand ya dari airliners, domestik dan luar negeri. Itu juga akan menjadi kunci keputusan ya untuk Airnav terutama juga apa yang akan kita lakukan ke depannya ngelihat demand 6 bulan ke depan itu. Ini saya ada angka yang global ya. Ini tadi Pak Setia ngomong masalah krisis dan lain-lain. Memang ini selalu gini ada grafik yang selalu kita pakai sebagai resiliensi dari industri ini. Cuman kita realistis juga. Tahun ini traffic turun 50%. Itu bisa kita tahu nggak tahun kapan terakhir trafiknya angkanya begitu? Angkanya seangka ini. Angka saat ini. Minim ini gitu ya. Tahun berapa Pak terakhir? 90. Wow, saya belum lahir Pak. Kita mundur. Jadi tahun ini jumlah trafiknya itu kita mundur 30 tahun. Wow. Jadi ini kita percaya bisa recover. Pasti. Cuman gimana caranya? Bisa survive. Seberapa cepatnya? Dan sakitnya kayak apa untuk bisa recover ini kita belum tahu. Harus kita hadapi bersama ya. Sebenarnya kita semua ini memang di bidang industri penerbangan yang dikhawatirkan adalah survive nggak gitu ya. Nah, ini bertahankah gitu. Sampai sejauh mana bisa bertahan? Sampai di titik mana? Yakin kah? Pasti. Gini. Saya ngelihat dari luar ya. Ini bebannya berat sekali bagi praktisi penerbangan itu. Itu kan saya udah bilang tadi. Mereka sudah punya perhitungan tuh dengan sekian banyak pesawat ini harusnya menerbangkan sekian banyak penumpang. Tiba-tiba gone semuanya. Hilang 90%. Gimana dengan sisa pesawat yang misalnya ada 200 atau 300 pesawat. Ini cost harus tanggung terus. Sedangkan revenue-nya nol. Kecil sekali, nggak cukup buat tutup. Dan dia harus pertahankan tuh pesawat terbang dan lain sebagainya. Ini karena menjaga slot dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi itulah yang tadi 70% tadi. Sebenarnya itu supaya financial survivability bisa bertahan dulu. Sama Tanpa itu saya ngelihat dari bulan Februari, Maret, April ini tuh berapa banyak beban yang dipikul sama maskapai itu berat. Dan itu terus berjalan Belum selesai ya. Dan sekarang ini pun masih bleeding. Per day lagi hitungannya ya. Dan ini angka 70% bukan angka 70% per tahun loh, per month. Iya. Makanya banyak terjadi di lapangan tuh cutting cost, banyak yang dirumahkan, potong Banyak salary. yang bertanya juga. Sampai berapa lama dia bisa bertahan? Ini saya tanda tanya aja. Tapi kita nggak boleh lupa juga, kita di Indonesia punya pengalaman mirip seperti ini. Desmo. 98. Di mana effectively
is the same as this gitu. Dalam arti traffic hilang, ya, cost-nya traffic-nya mungkin tidak turun sedrastis ini, tapi cost-nya beludaknya lebih gila. Berapa lama ketika itu bisa recovery? 5 tahun. 5 tahun. Back to normal atau mulai meningkat? 5 tahun bukan back to normal. Maksudnya? 5 tahun at the end of the 5 years bukannya kita udah selesai, enggak, kita lari. Wow, 5 tahun itu kita booming. Nggak ada, jadi dari mengejar nggak ada waktu kejar setahun tuh nggak ada. Begitu kejar langsung kita lari booming. Nah itu yang juga sedang diupayakan oleh pemerintah. Sebenarnya tadinya less than 5 years ya maksudnya. Sebenarnya gini, tanpa ada pandemi ini itu ada beberapa perubahan peraturan yang memang direncanakan mau disahkan tahun ini. Cuman akhirnya jadi kayaknya bakal ketunda karena ada yang dipercepat, ada yang tertunda karena pandemi ini. Tapi kalau itu bisa kita lakukan, paling nggak nanti di recovery kita bisa booming lebih cepat. Oke, baik, ini kayaknya kalau di pertanyaan masih panjang dan masih banyak banget yang mau saya Sampai besok tanyakan. ini. Masih bahas bener. Masih ini banget, masih banyak banget, ini masih PR. Harus bikin Pertanyaan part saya 2-nya nih. Tapi karena waktu juga yang harus Memisahkan kita semua iya, aja. gitu. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol banyak lagi. Ngebahas pandemi aja tadi kayaknya nggak habis gitu ya. Maksudnya belum membahas dunia penerbangan yang lain yang pasti lebih menarik lagi sebenarnya kan. Tapi tadi saya banyak dapat poin-poin menarik bahwa memang kita di sini sama-sama berjuang bersama pemerintah gitu kan, airlines juga pariwisata, semuanya sedang berjuang untuk berusaha setidaknya mungkin balik ke normal yang seperti Mas Gary bilang, mungkin masih agak banyak yang harus PR-nya gitu kan ya, apalagi memang penyakit ini sendiri, maksudnya pandemi COVID-19 ini memang belum selesai secara global ya kan, even antivirus di negara manapun memang belum dirilis gitu kan, jadi memang masih panjang yang memang harus kita perjuangkan, tapi memang kita tetap harus optimis seperti Kapten Vincent bilang bahwa memang ini pasti akan berakhir, ini pasti akan berakhir dan semuanya pasti akan berangsur kembali. Wow. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Kita di sini sama-sama punya misi yang sama, bangkit bersama. Airnav Indonesia di ulang tahun yang ke-8 ini punya tema yang sangat menarik, bangkit bersama. Jadi kami berharap teman-teman di industri penerbangan juga bisa bangkit bersama agar kita bisa sama-sama berjuang bersama melawan pandemi ini. Terima kasih banyak. Kapten Vincent, Mas Setio Anggoro, Mbak Sisi, juga Mas Gary, terima kasih banyak untuk waktunya. Jangan bosan, kayaknya masih banyak hal-hal menarik yang Masih banyak unek-unek yang mau keluar ya. Belum denger Mbak Sisi nyanyi, ya kan? Gini, mumpung jadwal masih begini-begini Iya, bisa anytime ya, anytime ya. Coba kalau udah balik 70%, 80% jadwal, jadi masih susah. Iya, ini bisa nih lagi flight, ya, lagi di Jepang nih gitu kan, aduh ya udah deh. Di podcast kali ini kita dapat insight yang banyak banget. Terima kasih banyak. Dan saya Tessa Andita pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Jangan lupa stay safe, stay healthy, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.